Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma amin. Hadirin jamaah masjid Babu Taubah Rutan kelas 2B Kabupaten Pangkajene yang saya hormati dan kita saling mendoakan semoga kita semua dirahmati, diberkahi dan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebab Dia Allah yang memberikan kita banyak nikmat. Dia yang memberikan kita banyak kebaikan. Allah Subhanahu wa taala tidak dapat kita hitung nikmat dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah hari ini kita bertemu di bulan yang terbaik. Di dalam Islam itu ada bulan-bulan mulia. Bulan apa itu? Salah satunya bulan yang saat ini kita berada di dalamnya yaitu Zulqa'dah dan Zulhijjah dan bulan Muharram, bulan Rajab, termasuk bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga bulan ini bulan haji. Semoga hari ini atau saat ini jemaah haji Indonesia yang berangkat yang tahun ini ke Mekah ibadah haji, mereka mendapatkan haji mabrur. Dan kita yang belum berangkat, mudah-mudahan kita diundang juga Allah, diberi rezeki untuk bisa melaksanakan ibadah haji atau umrah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini sahabatku ada juga peristiwa bersejarah hari ini. Hari ini sebentar ini peristiwa sejarah terjadi. Kalau kita mau ukur arah kiblat kita, biarpun di bukan masjid. Ini hari ada pengumumannya Kementerian Agama tempat saya mengabdi di KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale Kabupaten Maros. Tapi ini diumumkan seluruh Indonesia. Hari ini tanggal 27 Mei 2024 matahari melintas pas di atasnya Ka'bah. Jadi sebentar itu jam 16 lewat 18, jam 16 lewat 18 sampai jam 17 lewat 18 matahari mataharinya ini Ka'bah ini lewat melintas di atasnya. Jadi nanti Ka'bah itu tidak ada bayang-bayangnya kalau pasti di atasnya. Maka itu hari ini ada pengumuman kalau kita mau tahu arah kiblat masjid atau tempat kita salat di kamar di rumah, maka sebentar jam 17 ya lewat 18 atau 16 lewat 18 sampai 17 lewat 18 kasih berdiri ke tiang, baru tiang itu nak kena matahari. Di mana nanti bayang-bayangnya itu matahari. Kalau bayang-bayangnya begini berarti lurus ke sana menghadap kiblat. Kalau nanti bayang-bayangnya matahari di tiang yang kasih berdiri ini dia ke sana, berarti arah kiblat nanti menyamping sedikit ke sana. Ini pengumuman serentak ini teman-teman. Makanya boleh sebentar perhatikan karena selisihnya antara Indonesia itu dengan Masjid Haram itu selisih beberapa jam. Jadi pas mereka duhur di sana, pas ada matahari di atasnya, pas pukul 16 lewat 18 sampai pukul 17 lewat 18. Ini seluruh Indonesia ini pengumuman. Jadi bisa kita ukur sebentar
arah kiblat kita. Demikian juga kalau ada orang mau kita beritahu ada teman tak keluarga tadi luar, CCI, biar bukan masjid, di rumah tak, biasa dong itu rumah tak. Perkirakan juga di sini kapan kiblat. Padahal mungkin rumah tak serongi dianggap di sebelah sana. Ini penting hari ini karena pengumuman pemerintah dan tidak sulit, cukup saja kasih berdiri tiang lurus tegak. Nanti kan ada bayang-bayang. Nah, ada bayang-bayangnya itu tiang. Di mana bayang-bayang itu mengarah, berarti di situ kita menghadap. Karena kalau dia miring begini, berarti kita menghadap ke sini. Kalau dia begini, di sana kita lurus. Untuk memastikan kita terhadap salat menghadap kiblat. Itu teman-teman, sahabatku semua, jamaah masjid Babu Toba Rutan kelas 2B Kabupaten Pangkep, ini sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi kita karena ini telah diumumkan oleh Kementerian Agama. Baik sahabatku semua, bulan ini juga bulan mengingat bahkan mempraktekkan tata cara ibadah seorang Nabi yang jaraknya wafat dengan Nabi Muhammad, jaraknya hidup dengan Nabi Muhammad ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Karena Nabi Muhammad Nabi keurutan 25, sementara Nabi Ibrahim urutan Adam, Idris, Nuh, Lut, Saleh, Ibrahim. Nabi urutan ke-6. Berarti jaraknya Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ribuan tahun. Akan tetapi Allah sebut namanya di dalam Al-Qur'an, dikisahkan hidupnya agar kita bisa menirunya, bisa mengikutinya, mengikuti keyakinannya Nabi Ibrahim dan mengikuti tata cara beribadah. Ini ada bagus ini. Nabi Ibrahim pernah bertanya tentang bagaimana Allah menghidupkan dan mematikan. Jadi ini penting. Karena peristiwa hidup dan mati itu ada orang yang tidak yakin. Orang-orang ateis itu Pak tidak percaya dengan namanya mati, tidak percaya dengan adanya siksa kubur, tidak percaya bahwa adanya akhirat, tidak. Kita ini mesti percaya karena yang memberi kabar ini adalah para nabi dan rasul, dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Yang namanya hidup dan mati itu adalah kepastian. Saya ini baru-baru berduka, saya baru-baru yatim piatu saya. Kenapa? Sebelum Ramadan bapakku meninggal. Sebelum Ramadan bapak saya meninggal bulan 3 itu, bapak meninggal tanggal 6, 9 hari sebelum datangnya bulan puasa. Setelah itu diselingi di bulan 4, masuk bulan 5 mamaku lagi meninggal. Jadi hanya 3 bulan dalam 3 bulan meninggal orang tua. Mama saya usianya 85 tahun, bapak saya juga demikian. Orang tua yang banyak jasanya. Kita ini Allah mengatakan seandainya ada manusia bisa disembah, itu bapak atau ibu tak itu disembah. Tapi nalarang kita menyembah manusia, maka kita diperintah berbakti kepada. Saya doakan bapak saya, ibu saya semoga diampuni dosanya. Begitupun ibu-ibu, teman-teman, sahabatku di sini yang mungkin sudah wafat, semoga mereka diampuni dosanya, diterima amalnya, diluaskan kuburnya, dan kita ini yang masih hidup beramal saleh, beramal baik. Kenapa? Kalau kebaikan dikerja, maka bapak ta ibu ta yang ada di alam kubur itu juga dapat nikmat, dapat juga kebaikan-kebaikan. Karena Nabi mengatakan in kata ibnu Adam, kalau mati mi anak cucu Adam, in kata amaluhu, putus mi amalnya, kecuali illa min salatin, kecuali 3, waladin salih,
anak yang saleh. Yad'ulah, mendoakan dia. Kita anak saleh yang ditinggalkan orang tua, amal-amal dikerjakan, dia dapat pahala. Mudah-mudahan kita semua juga nanti mendapatkan husnul khatim. Bapakku itu meninggal dunia kan diurus dirinya, rajin salat tahajud, mamaku rajin mengaji. Buta, tapi itu berhenti mengaji pakai Al-Quran. Buta karena umurnya sudah 85. Nah, kena penyakit gula yang tinggi, akhirnya rabun penglihatannya, akhirnya buta. Dia juga terdaftar sebagai calon jemaah haji, tapi belum naik porsi hajinya, nomor porsi hajinya. Tidak sempat berangkat haji, tapi alhamdulillah sebelum beliau wafat sampai umrah sama bapak, mama, kakak. Sehingga alhamdulillah kesyukuran saya sama saudara-saudara pernah juga beliau melaksanakan ibadah umrah di tanah suci Mekah. Mudah-mudahan kita juga nanti dihajikan atau dikasih umrah ibu dan bapak kita. Baik sahabatku semua, Nabi Ibrahim penasaran, ingin tahu bagaimana caranya Allah itu menghidupkan dan mematikan. Maka dia bertanya kepada Allah dan ayatnya diabadikan di dalam Al-Quran. Mohon sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhus arba'atan minat tairi fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allah azizun hakim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percayakah engkau? Dia Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang. Mantap. Dia Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 260. Sahabatku semua, ini ilmu pengetahuan. Seandainya tidak ada peristiwa ini, banyak orang bagaimana caranya itu dihidupkan orang mati. Iya kan? Orang tidak ada yang tahu karena peristiwa gaib. Tidak ada orang yang pernah mati hidup kembali.
menceritakan begini caranya saya dikasih hidup. Maka Allah memberi petunjuk Nabi Ibrahim karena dia orang pilihan, dia diperlihatkan karena dia meminta, memang Tuhanku perlihatkan kepada aku caranya menghidupkan orang yang mati. Caranya kau potong-potong itu burung, baru kau simpan. Satu di gunung sana, satu di gunung situ, satu di gunung situ bagian badan. Setelah itu kau panggil dia. Maka disitulah terjadi peristiwa yang Nabi Ibrahim sebelumnya tidak pernah saksikan, tidak pernah lihat. Kenapa? Hewan yang sudah mati lepas nyawanya hidup kembali dan datang kepada dia lengkap, yang tadinya sayapnya dipotong, kakinya dipotong, badannya dipisah-pisah, tiba-tiba datang kembali kepada dia. Baru Allah mengatakan, begitulah cara saya menghidupkan yang mati. Dan itulah diberikan kita pengetahuan bahwa yang menciptakan hidup dan mati itu, sahabatku semua, adalah Allah. Kita ini sebelumnya tahun 1018 tidak ada pakai di dunia, dicari di mana? Tidak ada saya, tidak ada antum, tidak ada juga ini Rutan, tidak ada juga Indonesia 1800 di dunia ini tidak ada. Siapa yang mengadakannya? Allah yang menciptakan orang-orang yang hidup di tanah Indonesia ini. Allah yang menciptakan kita semua. Kemudian nanti nak kasih mati ya, sebagaimana bapak saya meninggal baru-baru ini. Sebagaimana juga teman kita pernah ada meninggal di sini. Ada juga di Maros, teman saya dulu di Makassar meninggal. Saya tanya itu, waktunya datang itu, waktu meninggal itu teman saya di Maros, ada orang yang ketok-ketok itu pintu, orang tidak dikenal, orang asing. Nah, bilang tidak ada. Berarti waktunya tidak ada kelihatan bahwa malaikat maut itu datang kepada lewat di pintu depan, portir 1, portir 2, tidak ada. Dia datang, tidak ada yang bisa menghalangi malaikat maut. Walau kuntum fi burujin musyayyada yudrikul maut. Sekalipun engkau berada di dalam benteng yang kokoh, yudrikumul maut, maut akan datang kepada. Sehingga itu sahabatku semua, di sini ilmu yang kita dapat. Imam An-Nawawi mentafsirkan apa maksudnya ini ayat ini. Kenapa Nabi Ibrahim minta petunjuk bagaimana menghidupkan orang yang mati, bagaimana caranya Allah menghidupkan yang mati. Pertama, sebab yang paling jelas adalah Nabi Ibrahim ingin mendapatkan kemantapan iman. Kalau mantap nih, sama dengan saya, betul kau seorang PNS? Mana? Tidak percayakah saya kau PNS? Kan tidak pernah kau pakai baju anda, kau memang kuliah pakai baju dinas. Tapi mana buktinya bahwa kau seorang PNS? Maka dia perlihatkan, ini SK. Ini surat keputusan yang diberikan oleh pimpinan saya. Ini SK sebagai PNS. Maka dengan itu lihat dia orang SK, maka dia tambah percaya, tambah yakin. Yang tadinya bajunya lihat, tidak bisa perlu sepenuhnya percaya. Makanya dengan diperlihatkan SK itu, surat keputusan itu, maka disitulah memastikan bahwa dia seorang PNS. Sama dengan ada teman, ditanya berapa vonismu kau? Saya 10 tahun. Mana? Tidak percaya ke saya mulutnya. Maka apa yang terjadi? Karena ini putusan pengadilan. Maka kalau kita lihat nih putusan pengadilan itu, tidak bisa diragukan bahwa apa yang Nabi bilang itu 10 tahun sudah benar, karena ada memang tertulis dan sah, diketok, dilihat di situ tanda tangan dan stempel. Ada yang mengatakan saya divonis 1 tahun, gimana 1 tahun kau lebih tinggi? Kasih ini kau bilang ke pemain-pemain saya memang sama pasalku sama kau, tapi saya rendah hukum aku.
ini buktinya. Inilah maksud daripada perkataan Nabi Ibrahim ini, ya Allah perlihatkan saya bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Ini yang pertama. Ini orang itu mendapatkan keyakinan 3 hal. Pertama, ilmu ainul yakin. Ini ainul yakin. Nah, lihat dengan mata. Kalau saya bilang saya yakin bahwa di Pangkep itu ada pulau. Pulau itu banyak orang kayanya dan pulau itu dibangun masjid megah. Dari kesana saya lihat langsung itu pulau namanya Pulau Kulambing. Pulau yang paling banyak kapal besarnya, tidak ada yang kalah di Kabupaten Pangkep. Itu adalah ainul yakin. Ada juga namanya ilmu yakin. Bagaimana ilmu yakin itu? Ada orang sudah mempelajari bahwa komposisi air ini adalah ada dan H2O, nitrogen. Dua ini bercampur menjadi air yang dapat dilihat. Kalau dia berpisah ini oksigen, maka dia akan tidak bisa kelihatan. Jadi air ini dua komponen di dalam yang dapat menjadi benda cair. Siapa yang bisa meyakinkan itu? Ilmu yakin, ilmu yang melihatnya, ilmu yang mengukurnya. Ada juga namanya hakul yakin. Hakul yakin inilah yang diperlihatkan Nabi Ibrahim disuruh potong-potong seekor burung, kemudian burung itu nasimpangi sayapnya di gunung sebelah timur, nasimpangi kakinya di gunung sebelah barat, nasimpangi badannya di gunung sebelah utara. Setelah itu nasimpang masing-masing badannya, potongan tubuhnya burung itu, kemudian Allah perintahkan panggil itu tadi burung yang sudah kau cincang. Tiba-tiba datang burung itu kepadanya, maka dia langsung mengatakan, inilah saya mendapatkan ilmu yakin, hakul yakin, bahwa satu-satunya yang dapat menghidupkan dan mematikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sahabatku semua. Jadi Nabi Ibrahim ini memberikan ilmu keyakinan bahwa Allah satu-satunya yang menghidupkan. Coba kita lihat buktinya sekarang. Ada negara 200 hari ini dijajah. Lawannya itu orang-orang yang ada semua senjata canggihnya. Senjata pesawatnya canggih, helikopternya canggih, tembaknya canggih, bomnya canggih. Tapi apa yang terjadi? Apakah dia bisa mematikan semua itu penduduk Palestina? Tidak bisa, karena Allah yang menghidupkan, Allah juga mematikan manusia yang dia kehendaki hidup di dunia ini. Buktinya sekarang 200 hari ini, itu katanya Gaza ini begitu Pak. Kalau kita ini kan Gaza ini anak cucunya Nabi Ibrahim di sana. Jadi Nabi Ibrahim itu keturunannya ada yang tinggal di Palestina saat ini karena anaknya itu Ishak, keturunannya itu tinggal di Palestina. Sementara anaknya ini yang dari jalur Ismail, inilah yang tinggal di tanah Arab, itulah yang tinggal di Mekah. Dan yang sekarang tinggal itu adalah keturunannya Nabi Ibrahim. Sampai hari ini dia tidak bisa dikalahkan. Kenapa? Karena mereka semua yakin bahwa Allah yang menghidupkan dan mematikan, sehingga dia tidak pernah takut. Iya, begitu biadabnya ini penjajah, sama dengan penjajah negara kita dulu teman-teman. Tidak ada sisa itu kasihan di Palestina. Tidak ada masjid nabung, gereja nabung, sekolah nabung, universitas nabung. Tidak ada tapi manusia keji, namanya apa itu? Zionis, Israel. Sehingga itulah mereka tidak menyerah hari ini karena imannya mantap. Bayangkan kalau nonton di YouTube, saya kan suka nonton di Facebook. Masya Allah, mereka masuk di dalam tanah, baru keluar di tempat tanah yang lain, melawan di pasukan orang-orang yang pakai kendaraan lapis baja, Naruda. Akhirnya mereka banyak, ratusan ribuan itu, ratusan itu kendaraan pansernya hancur.
Allah bersama orang-orang yang tawakal. Dan begitulah Nabi Ibrahim mengajarkan kita. Ini yang pertama sahabat. Yang kedua sahabatku semua, Allah ingin menguji kedudukannya di sisinya dalam memenuhi permintaan doa. Ini kan berdoa Nabi Ibrahim, Rabbi arini. Itu kan semacam doa. Ini kalimat pertama, Tuhanku perlihatkan kepada aku bagaimana kau menghidupkan dan mematikan. Dikabulkan doanya Nabi Ibrahim, dikabulkan permohonannya. Ini adalah bentuk baru Allah tanya dia, awalam tu'min, tidak kau percaya saya bahwa saya menghidupkan dan mematikan? Saya percaya, tapi saya tambah mantap iman. Kan ada orang itu awal-awalnya itu percaya tapi belum sepenuhnya. Tapi ketika diperlihatkan bukti, maka dia mengatakan yakin bahwa Anda memang seorang yang benar karena diperlihatkan bukti. Begitu juga Nabi Ibrahim ketika diperlihatkan cara menghidupkan burung yang sudah dia potong-potong, maka dia menjadi orang yang dekat kepada Allah, Al-Khalil, karena dia dipilih. Itu yang kedua sahabatku. Yang ketiga sahabatku rahimakumullah, Ibrahim alaihissalam meminta ditambahkan keyakinan. Jadi keyakinan itu teman-teman bertambah dan bisa berkurang. Mana buktinya orang bertambah keyakinannya dan bisa berkurang? Ada dulu orang masuk di dalam Masuk di dalam gua bersama satu ekor anjing. Allah menyebutnya di dalam Al-Quran, innahu fityatun, innahum fityatun, mereka itu adalah anak-anak muda. Amanu, dia beryakin kepada Allah, wazidnahum huda, kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Jadi orang yang bertambah yakin itu Pak, tambah banyak ibadah. Seumpama orang yang mengatakan yang tadinya dia tidak salat duha, kemudian dia mengatakan dia baca hadis. Salat duha itu sama kita dengan bersedekah 360 ruas tulang-tulang kita. Dia mengatakan, besarnya ini pahalanya. Maka ketika dia dapat bacaan itu, dia dapat ilmu itu, dia tidak pernah meninggalkan puasa, dia pernah meninggalkan salat duha. Demikian juga orang yang membaca hadis tentang keutamaan puasa sunnah, bahwa puasa sunnah itu adalah pahalanya di sisi Allah besar, maka dia mengatakan, saya mau mengamalkan ini. Ada juga yang membaca tentang hadis, siapa yang salat sunnah 12 rakaat setiap hari, itu kata Nabi, siapa yang melaksanakan salat sunnah 12 rakaat setiap hari, banallahu, dibangunkan dia rumah di surga. Salat sunnah 12 itu Pak, sebelum duhur 4, sesudah duhur 2, kemudian setelah maghrib 2, setelah isya 2, kemudian sebelum salat subuh 2, jumlahnya semua 12. Kata Nabi, dibangunkan dia rumah di surga. Orang itu ketika dia membaca itu, dia tambah yakin, bertambah keyakinannya. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam ini, dia ingin bertambah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku semua, bukti bahwa Allah menghidupkan yang mati, perlihatkan di kehidupan kita. Ini kalau kita hidup di luar atau di sini, kita bagaimana proses mati hidup dilihat. Ini salah satu ayatnya. Tapi mohon itu. Allahul ladzi yursilur riyaha fatudhiru sahaba fayasubutu ilaihi sama fayabsutuhu fi samani kaifa yasha'u wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilalihi fa idza asaba bihi man yasha'u
Allah yang mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira. Lanjut, panzur ila athari rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha inna dzalika la muhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di sini dapat ilmu teman-teman. Tanaman waktu musim kemarau itu mati. Mati, tidak ada yang tumbuh, kering itu rumput. Tapi Allah memperlihatkan, mau kau lihat cara menghidupkan. Nah, kasih datangnya angin. Angin itu bawa air hujan di atasnya itu di dalam awan. Ketika turun itu hujan di celah-celahnya Allah, di celah-celahnya itu awan, maka tersirimlah tanaman itu yang tumbuh di Kabupaten Pangkep yang tadinya kering, marakko, tiba-tiba hijau. Lalu Allah mengatakan, begitu saya menghidupkan yang mati. Ya. Jadi orang nanti itu Pak di alam kubur seperti tanaman yang ada di dalam tanah itu. Kalau Allah menghendaki bangkit semua penghuni kubur, maka seperti tanaman itu tumbuh, dia berkembang. Dan disitulah kita dapat ilmu pengetahuan, sahabatku. Di sini tambah keyakinan, tambah bersemangatlah kita menyembah Allah, tambah semangatlah kita salat, karena Dia yang mengatur segala-galanya di dunia ini. Dan kita tidak akan bergantung kepada manusia, kita akan tidak bergantung kepada makhluk. Kenapa? Allah tempat kita meminta segala sesuatu. Ya Allah, kasihkan kelapangan hati. Ya Allah, kasihkan rezeki. Ya Allah, lindungi anak-anakku di luar. Ya Allah, jaga keluargaku di luar. Ya Allah, pelihara saya di sini agar aku sehat, keluar tak nanti akan berbakti kepada orang tua. Begitu caranya kita, sahabatku, memantapkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ini Pak pasti akan mati, dan itu disebut di dalam Al-Quran. Proses manusia itu mati disebut. Dan ini ayat terakhir Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fa wa syaibah yakhluqu ma yasha'u wa huwa alimul qadir. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Al-Quran surah Ar-Rum ayat 54. Sahabatku, di sini disebut fase kita ini mati. Ya, sekalipun tidak menjamin begitu semua kita. Pertama Allah menja'alakum min da'fin, kita menciptakan lemah. Mana itu lemahnya? Itu bayi.
Anak kecil yang baru lahir itu tidak bisa menggenggam tangannya, tidak bisa melihat matanya, kakinya tidak bisa menopang tubuhnya, lemah dia. Bahkan makan harus dia disuap. Ini bukti ayat Al-Quran. Tapi apa kemudian Allah mengatakan? Tsumma ja'ala min ba'di quwwatan. Setelah itu kau lemah, kau menjadi kuat. Inilah kita semua teman-teman sahabatku di sini semua. Anda yang kena ini ayat, kau menjadi kuat. Bisa berdiri, bisa lari-lari di lapangan rutan, bisa main bola. Allah. Tapi ketahuilah, nanti setelah kuat itu engkau menjadi lemah. Tidak bisa mau tegak. Parzin aku lantuk. Parzin bidongkok. Ngaptin aku cini nak. Ini ayat, ini bukti sahabat. Olehnya itu teman-teman, kalau datang itu kepada Anda atau belum datang, segeralah beramal baik. Segeralah kita mengerjakan amal saleh. Segeralah bertobat yang tadinya kita tidak salat menjadi rajin salat. Itu kan tobat namanya. Iya, tobat itu bukan berarti ampun. Kalau salat maka itu alamat kita sudah mengerjakan tobat. Jadi sahabatku rahimakumullah, disinilah kita dapat ilmu dari Nabi Ibrahim. Ini mengajarkan kita Allah menghidupkan dan yang mematikan. Dan di kita di sini dapat pengetahuan bahwa sesungguhnya alam semesta ini yang mengaturnya Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu kita wajib menyembahnya, beribadah kepadanya dengan umur badan yang sehat yang kita miliki saat ini. Kita salat 5 waktu, belajar Islam, mengerjakan kebaikan dan menjauhi segala larangan. Terima kasih teman-temanku semua, sahabatku semua. Semoga antum semua sehat walafiat. Di bulan ini kita mendapatkan keberkahan dari bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah, dan mudah-mudahan nanti juga Allah berikan kita rezeki dapat melaksanakan ibadah haji atau umrah. Terima kasih. Mohon kertas ini jangan dicampakkan. Ada ayat-ayat Al-Quran, ada hadis Nabi disimpan, dan insya Allah bisa kita baca ulang di kamar. Terima kasih. Kita tutup dengan doa berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma jannibna munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal amali wal adwa wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain lil haji wal umrah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Tapi ikuti semua. Subhanakallahumma wa bihamdika